Hai people, welcome to Pocil, podcast sambil ngecil bareng gue Elsa Faradila. Nah, people, di Pocil kali ini kami mengundang sosok yang udah banyak banget di request karena katanya kan kangen sama sosok ini untuk balik ke Senayan. Karena Senayan katanya nggak kedengeran nih suaranya sekarang. Langsung aja kita sambut Mas Fahri Hamzah. Halo Mas. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Baik. Kesibukannya sekarang apa nih Mas semenjak udah nggak di Senayan lagi? Waktu pensiun 2019, istirahat sebentar, langsung cari kesibukan, pulang kampung, bikin usaha di kampung biar sering-sering ngejenguk ibu. Tapi kemudian ibu saya pindahin ke Jakarta karena sakit. Akhirnya ya juga di Jakarta bikin usaha-usaha kecil, tempat nongkrong, ya kan? Ada kafe gitu-gitulah ya. Terus biasa pulang kampung juga ada bikin tambak ya. Kemudian beberapa usaha lain lah, pertanian, peternakan, perikanan gitulah. Jadi tetap produktif ya Mas ya, walaupun sudah tidak di Senayan lagi gitu ya Mas ya? Iya, kalau gimana? Senayan kan gajinya kecil. Kalau mau gaji besar kan jadi pengusaha. Iya sih, benar Mas. Penghasilan. Nah, sekarang aku mau nanya Mas, udah official kah menjadi jubir dari Prabowo Gibran? Ya, bisa dibilang. Oh, sudah official. Nah, mungkin basic aja nih Mas. Sebenarnya alasan yang membuat Mas Fahri itu tertarik untuk menjadi jubir Prabowo Gibran apa Mas? Kan saya memang hubungan dengan Pak Prabowo sudah lama ya. Jadi sejak saya menjadi mahasiswa dulu, 94 ya. Karena kebetulan saya kuliah di Fakultas Ekonomi UI dan fakultas itu didirikan oleh Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Itu bapaknya Pak Prabowo. Jadi ya kami punya istilahnya itu perasaan bahwa wah ini orang-orang hebat nih. Dan memang Prabowo waktu itu sangat legendaris ya. Dia komandan pasukan khusus, sebelumnya dia sebagai komandan pasukan khusus dia menyelamatkan sandera di Mapenduma di Papua waktu itu ya, dan dia akhirnya dikenal namanya kan, kemudian jadi Pangkostrat ya, bintang 3 dan seterusnya, sampailah kemudian terjadi huru-hara politik 1998 itu yang membuat Prabowo terpental dari institusi ABRI begitu. Dan seterusnya lah saya ngikutin beliau. Jadi hubungan dengan Prabowo bukan hubungan baru. Jadi saya bisa bersaksi tentang positif negatifnya dia yang akhirnya saya berani menjadi juru bicaranya, dan partai saya, Partai Gelora, mendukung beliau karena kita tahu betul siapa beliau begitu. Oke Mas, gitu. Jadi sebenarnya karena memang hubungannya sudah kenal lama gitu ya Mas ya? Oke, tapi kalau menurut Mas Fahri sendiri nih, dengan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo, itu tuh termasuk KKN nggak sih Mas? Yang notabene anak presiden gitu. Sebenarnya dalam demokrasi itu, yang disebut KKN itu adalah apabila seseorang mendapatkan jabatan publik ya, terutama yang ditunjuk itu tanpa keterlibatan pilihan rakyat. Tapi kalau pemilu ya, orang itu sebenarnya dipilihnya oleh rakyat. Jadi dia tidak dipilih oleh tidak dipilih oleh seseorang begitu. Jadi dalam hal Pilpres misalnya, Pak Jokowi tidak punya hak apapun dalam nominasi. Yang bisa nominasi orang itu adalah partai politik. Nanti setelah dinominasi, dicalonkan, kayak sekarang nih, sudah diumumkan dapat nomor, yang milih rakyat. Jadi presiden sama sekali tidak terlibat dalam nominasi dan pemilihan. Kan tadi Mas Fahri bilang presiden tidak ada terlibatnya dalam proses ini Mas. Tapi dengan adanya keputusan dari MK kemarin, apakah itu menunjukkan kalau adanya intervensi dari Pak Jokowi? MK juga institusi yang independen, dia tidak bisa diinfiltrasi sembarangan, dan dia punya mekanisme ya kayak kemarin itu
peradilan etik ya yang telah memutuskan ada pihak yang bersalah, tapi yang bersalah semua gitu. Karena banyak sekali problem-problem etik di dalamnya. Tapi keputusan di Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bukanlah keputusan personal. Dia keputusan norma. Jadi tidak menganut konsep konflik of interest itu. Karena meskipun misalnya Mas Gibran sendiri yang datang ke MK untuk merubah satu pasal, itu bukan konflik of interest. Karena pasal itu tidak dirubah untuk diri sendiri, tapi pasal itu dirubah untuk umum. Pasal itu berlaku umum gitu. Jadi konsep konflik of interest, KKN dan sebagainya dalam kasus ini tidak kena. Kalau misalnya tidak ada konflik of interest Mas, tapi tidak bisa kita pungkiri kemarin itu ketua MK-nya adalah pamannya sendiri. Apakah ini bisa dibilang seorang paman mengorbankan dirinya sendiri demi sang keponakan menjadi cawapres gitu Mas? Pamannya itu sudah jadi ketua MK sebelum jadi paman. Iya betul. Ya, jadi kita nggak bisa menghindari atau kita tidak bisa menyalahkan satu proses yang terjadi seperti kita nggak bisa. Saya nggak mau lahir dari bapak saya mau lahir dari bapaknya presiden, anaknya. Saya mau jadi anak presiden. Saya mau jadi anak Bill Gates deh. Mau jadi anak Raffi Ahmad. Ya. Kan belum ada anak yang sebesar kamu. Jadi nggak bisa begitu caranya gitu, karena itu mau menolak keberadaan mekanisme yang tidak bisa kita hindari gitu. Nah, apalagi kalau di kita itu kan jodoh kan katanya urusan Tuhan gitu kan. Itu apalagi gitu. Tapi itu di situ udah nggak ada konflik of interest juga. Kenapa kita mesti mempersoalkan? Jadi misalnya saya pernah mendebat orang yang mengatakan ada konflik of interest. Undang-undang Mahkamah Konstitusi itu sudah pernah diuji 21 kali. Kalau kita mengundang atau kalau kita menguji undang-undang Mahkamah Konstitusi, lalu tetap disidang oleh hakim Mahkamah Konstitusi, lalu diadministrasi oleh panitera Mahkamah Konstitusi, ya itu kan konflik of interest. Tapi kenapa ada 26 pengujian undang-undang MK tetap diadili oleh hakim yang sama dan panitera yang sama? Karena dalam Mahkamah Konstitusi tidak ada konsep konflik of interest pada pengujian norma. Konflik of interest itu ada mungkin di gugatan pilkada ya atau pilpres begitu. Itu baru, tetapi kalau norma tidak, karena norma berlaku umum gitu. Oke, siap Mas. Nah, kalau misalnya ngomongin isu nih Mas, isu yang beredar di masyarakat itu ada dua isu kenapa Pak Jokowi tidak mendukung Pak Ganjar. Maksudnya kan dari PDI sendiri apa ya, dari partai pengusungnya. Yang pertama itu adalah katanya karena Pak Jokowi ini sakit hati atau kecewa dengan masalah Piala Dunia. Itu yang pertama. Tapi yang kedua juga yang lebih kencang nih Pak anginnya, Pak Jokowi ini sakit hati karena tidak diberi izin untuk 3 periode oleh Bu Mega, oleh PDI. Jadi Mas Fahri pernah dengar nggak? Enggak. Pak Jokowi itu adalah orang yang memimpin pemerintahannya dan telah dipuji oleh orang-orang yang sekarang mengkritiknya itu, telah dipuji lebih dari 9 tahun. Ya, karena itulah kekecewaan itu sebenarnya tidak berdasar, tidak beralasan. Ya, ini mohon maaf ya, karena ini nggak boleh dipersonalisasikan. Yeah. Sama kayak orang tuh udah jatuh cinta 9 tahun, bikin puisi, bikin karangan, memuji-muji pasangannya, tiba-tiba pisah, wah dia jelek, nggak ada bagusnya, itu orang brengsek, kacau bener. Nah, padahal sudah hidup ya 9 tahun, 10 tahun gitu. Persis suatu hari saya ada temen datang ke saya, istrinya ngomong begini, saya selama ini tidak pernah merasakan cinta, katanya. Padahal dia punya anak 9. Oke, ya. Itu kan tidak masuk akal. Makanya yang begini jangan dipersonalisasi. Pak Jokowi memimpin negara, dia punya visi kenegaraan, visi kebangsaan. Visi ini yang mau diteruskan, dan kebetulan yang memang bisa menyambut visi yang diteruskan itu rekonsiliasi, legacy, ya kan, pelibatan generasi muda dan demographic bonus kita, itu adalah pasangannya Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu.
Jadi kita nggak boleh personalisasi lah intinya gitu. Ini adalah masalah kenegaraan, bukan masalah pribadi gitu. Oke, don't take it personally itu intinya ya. Betul itu. Oke. Nah, Mas Fahri, kira-kira nih 1 putaran apa 2 putaran? Kalau dilihat trennya menguat, semua survei mengatakan sekarang Pak Prabowo dan Mas Gibran terutama setelah pengesahan kemarin itu di atas 40%. Jadi terjadi eskalasi naik gitu. Kami memang menduga bahwa masyarakat lebih suka kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran karena ini adalah kombinasi yang mengamankan kepentingan nasional, yang mempersatukan kita, rekonsiliasi kembali, bersatu, jangan berkelahi terus, ya kan? Dan berkelainya juga soalnya enggak juga gitu, yang nggak perlu diberkelaikan juga, berkelahi juga gitu. Nah ini hal-hal yang menyebabkan rakyat kayaknya yang ingin damai, aman-aman aja itu, insya Allah akan memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini yang menyebabkan orang sebagian mengatakan, wah ini bisa 1 putaran yang mudah-mudahan ya, tapi trennya memang ke arah sana. Oke. Gitu. Dengan Mas Fahri mendukung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, apakah ini ada harapan akan dapat total efek nih untuk Partai Gelora sendiri nih, Partai Mas Fahri? Ya tentu sebagai promotor dari pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami berharap bahwa masyarakat juga jadi tahu bahwa di balik pasangan ini, Partai Gelora juga punya gagasan-gagasan yang akan dititipkan gitu ya. Misalnya kita ingin agar secara nasional bangsa ini kembali bersatu dan kita mendesain satu sistem politik yang menyatukan kita. Habis itu ya kita mau mengurus masyarakat Indonesia, mengurus bayi dan ibunya sejak dalam kandungan, ya kan? Lalu sekolah digratiskan bahkan sampai perguruan tinggi, ya kan? Kemudian seperti gagasannya Pak Prabowo juga menumbuhkan ekonomi kerakyatan dengan memberikan makan kepada anak sekolah, memberikan susu, memberikan telur, supaya dari awal itu tidak ada stunting, tidak ada generasi yang menurun tingkat gizinya, lalu dengan gizi rendah itu kemudian muncul menjadi manusia yang tidak maksimal nanti perkembangan masa depannya gitu. Nah, kita mau menjadi negara besar, Indonesia emas, ya generasi yang lahir memang harus sehat 100% gitu. Oke, Mas, setuju sih kalau itunya. Nah, tapi ini sih kepo banget nih, Mas. Alasan Partai Gelora, kan ini sekarang koalisi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yeah. Kenapa tidak di koalisi yang satu lagi itu karena tidak mau satu koalisi bareng PKS? Itu benar nggak, Mas? Enggak juga sih. Kita ini berpartai pakai gagasan ya, nggak pakai baper-baperan gitu ya. Dari awal juga kita adalah partai party of reason gitu, party of ideas. Jadi kita nggak mau mengentertain masalah-masalah personal gitu ya. Dan ini memang kami bikin kalkulasinya juga secara serius sehingga kita betul-betul pilihan untuk menjadi bagian dari Pak Prabowo ini, terutama ya karena Mas Gibran baru di ujung. Itu adalah satu pilihan yang sejak awal kita pikirkan agak mendalam. Kalau baper-baper nggak usah main politik ya, Mas ya. Iya. Betul. Nah, sebelum deklarasi Mas Gibran sendiri itu sempat terjadi pro kontra nggak sih, Mas, di dalam koalisi sendiri? Saya kira nggak ada, karena dari awal memang sudah didesain rekonsiliasi itu di dalam kabinet gitu. Jadi idenya dulu itu seluruh anggota kabinet Pak Jokowi menyepakati satu calon, presiden dan wakil presiden. Calon presidennya yang paling kuat adalah baik oleh survei maupun oleh kemauan mayoritas itu adalah Pak Prabowo. Karena ini sudah dianggap paling kuat sebagai capres, maka tinggal cari wakil. Waktu itu ditawarkan ke Mbak Puan, nggak setuju, Mas Ganjar nggak setuju. Akhirnya kemudian waktu ada yang mengajukan Mas Gibran, semuanya aklamasi, setuju gitu. Nah, jadi saya kira ini adalah satu proses yang betul-betul memang mulai dari awal cukup bertahap begitu ya, sehingga ketika kita mencapai Prabowo Gibran kita aklamasi, kita solid gitu. Oke, Mas, karena kan isu yang beredar di luar itu untuk wakil itu pertama adalah Mas Erick Thohir yang kuat tuh, Mas. Cuma karena katanya tidak punya pendukung di belakangnya jadi tidak dipilih, dan sempat menawarkan ke Bu Hovifah, tapi Bu Hovifah masih mau berlanjut lagi di Jawa Timur. Jadi saat nama Gibran muncul itu langsung setuju semua gitu ya. Iya. Mas
Fahri, kalau misalnya ngomongin terkait keberlanjutan ataupun kaderisasi, pertanyaannya adalah apa memang nih harus anak presiden langsung yang turun nih Mas jadi cawapres? Dalam kriteria yang diajukan memang yang paling pas itu adalah Mas Gibran, karena dia waktu itu merepresentasikan anggota dari kabinet ya, artinya kader PDIP ya kan, dan lain-lainnya ya, termasuk ya akhirnya yang bisa melambangkan keberlanjutan Pak Jokowi di dalamnya adalah ya Mas Gibran. Meskipun dia menjadi wakil ya, tapi itulah perlambang yang real begitu. Nah, ya itu yang bisa disepakati oleh semua partai, karena syarat 20% presidensial threshold memang cara milihnya begitu, tidak ada cara lain. Orang ada yang mengajukan Pak Erik tapi nggak aklamasi, ada yang mengajukan yang lain tidak aklamasi. Nah begitu diajukan Mas Gibran, aklamasi ya. Sebagainya juga karena orang tuh percaya bahwa Pak atau Mas Gibran itu akan membawa efek kemenangan, terutama di Jawa Tengah dan untuk kader-kader PDIP sendiri gitu loh, bisa jadi ya. Iya Mas. Nah, kalau yang dilakukan Mas Gibran sendiri itu kan sebenarnya sama sekali tidak melanggar hukum apapun ya Mas. Ya. Tapi jika kita berbicara secara etika politik, itu etis tidak sih Mas? Menjadi cawapres padahal dari kader PDIP kayak gitu-gitu Mas? Tidak ada aturannya dan tidak ada, maksudnya itu tidak ada juga soal etik di dalamnya. Dulu Pak JK kalah konvensi Partai Golkar, lalu beliau menjadi wakilnya Pak SBY, lalu menang ya, nggak dipecat oleh Partai Golkar, lalu menang, dan setelah menjadi wakil presiden Pak JK menjadi ketua umum Partai Golkar. Gitu. Jadi di politik udah biasa? Biasa, karena aturannya tuh gini ya, kita kalau ngomong etik tapi nggak ada aturannya, susah juga, nanti semua jadi nggak etik. Yes. Kan kalau kita baca satu-satu nanti jadi nggak etik. Misalnya, etik nggak pasangan nomor 1 yang punya menteri dalam kabinet Pak Jokowi. Gitu. Etik nggak pasangan nomor 3 karena semua masih menjadi anggota Pak Jokowi, bahkan Pak Mahfud MD itu adalah penanggung jawab penyelenggaraan pemilu sebagai Menko Polhukam. Etik nggak dia sebagai itu semua kalau diomongin semua jadi nggak etik juga semuanya jadinya. Gitu. Jadi jangan soal etik itu kenanya Gibran doang, yang lain nggak kena etik, padahal semua juga punya masalah. Karena Mas Gibran anak presiden Mas, jadi disorot banget. Ya intinya karena anak presiden dan kemungkinan karena presidennya populer bisa kalah yang lain gitu. Yang lain tuh kalah, mau kalah marah, itu aja sebenarnya kan. Oke Mas. Itu saja. Siap-siap. Nah nih, banyak yang underestimate tentang kompetensi Mas Gibran, karena kan masih muda juga kan Mas, terus baru 2,5 tahun lah nih kurang lebih memimpin Solo gitu. Kira-kira apa nih Mas, kompetensi yang Mas Gibran punya yang orang belum tahu tapi Mas Fahri tahu? Mas Gibran itu adalah anak biologis dari seorang wali kota Solo 2 periode yang melihat bapaknya bagaimana memimpin wali kota selama 10 tahun, kemudian menjadi anak dari seorang gubernur yang memimpin ibu kota ya, gubernur ibu kota ya selama beberapa tahun ya, dan anak dari seorang presiden 2 periode yang memimpin negara ini selama hampir 10 tahun sekarang, dan dia melihat bagaimana bapaknya ngelola negara. Lalu dia menjadi wali kota yang salah satu kota tertua di Indonesia, dan dia cukup berhasil memimpin kota itu. Walaupun baru sebentar Mas. Ya, ya hampir 3 tahun kan, artinya 3 tahun malah 3 tahun lebih ya. Dan berikutnya dia akan menjadi calon wakil presiden, di mana jabatan itu tidak terlalu memerlukan technical skill ya, tapi lebih banyak adalah symbolic ya, position gitu. Jadi lebih banyak orang melihat wakil presiden itu secara simbolik. Itu terjadi pada Pak Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin itu kan dipilih karena secara simbolik mewakili kalangan konservatif dan Nahdlatul Ulama secara bersamaan, karena beliau adalah ketua MUI waktu itu. Nah, jadi sekali lagi wapres itu lebih simbolik sebenarnya, karena itu bagi Gibran itu jauh lebih mudah dikelola daripada wali kota. Wali kota lebih rumit sebenarnya.
Gitu. Terakhir Mas, ada pesan nggak untuk masyarakat nih Mas untuk menghadapi pemilu 2024 nanti? Ya, pemilu ini adalah pemilu yang harus kita kelola secara baik ya, dan harus mendatangkan optimisme dan kebahagiaan bagi seluruh warga negara kita yang memberikan hak pilih atau yang tidak memberikan hak pilih, baik karena umur dan sebagainya. Tetapi kami di Prabowo Gibran memang sangat ingin agar apa yang sudah baik di pemerintahan yang lalu itu diteruskan dan bangsa ini bersatu untuk menyongsong tantangan dunia yang tidak baik-baik saja. Ada perang dunia, ada perang di Rusia Ukraina, ada perang di Timur Tengah, dan tegangan di Laut Cina Selatan. Semua ini memerlukan persatuan dan memerlukan figur kuat yang berkolaborasi dengan figur muda, yaitu Mas Gibran, untuk menyongsong demographic bonus kita dan masa depan Indonesia emas 2024, atau di Partai Gelora disebutnya Indonesia sebagai superpower baru. Gitu. Keren banget ya kalau bisa sampai jadi beneran superpower ya Mas ya. Oke deh Mas Fahri, terima kasih banyak ya Mas ya atas waktunya. Sehat terus, lancar semua urusannya. Amin. Jangan kapok ya Mas ya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Oke, people, terima kasih juga sudah menyaksikan In Today Media. Jangan lupa saksikan terus ya Pocil. Gue Elsa Pradila, In Today, In People's Way. Bye!